Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Yulia Arisnani Widyaningsi MBA PhD selaku dosen pembimbing. Saya Karina Saada Kartawan, mahasiswa MBA UGM Kampus Yogyakarta angkatan 76 konsentrasi marketing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis berjudul Analisis Faktor yang Memengaruhi Niat Konsumen Membeli Daging Ayam Potong Beku Tidak Berbumbu. Penelitian bermula pada isu tingkat konsumsi daging unggas di negara berkembang dan negara maju mengalami peningkatan pertumbuhan konsumsi. Terutama di negara berkembang, tingkat konsumsi daging unggas mengalami peningkatan yang signifikan. Evolusi konsumsi daging di negara maju dan berkembang dapat dilihat pada gambar 1.1. Sejak 20 tahun terakhir, konsumsi daging global meningkat sebesar 58%, mencapai 360 juta ton. Secara keseluruhan, pertumbuhan populasi menyumbang 54% dari peningkatan ini, sedangkan pertumbuhan konsumsi per kapita menyumbang 48%. Gambar 1.2 membandingkan tren konsumsi daging Australia dan beberapa pasar ekspor daging utama lainnya, yaitu Tiongkok, Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara berkembang menyumbang sekitar 85% dari peningkatan konsumsi daging secara global. Menurut USDA Economic Research Service, kondisi saat ini banyak negara yang mencapai tingkat konsumsi daging yang jenuh dikarenakan faktor keyakinan agama, norma budaya, urbanisasi, masalah lingkungan, dan kesehatan. Konsumsi per kapita dipengaruhi paling kuat oleh perubahan preferensi konsumen dan pertumbuhan pendapatan. Perubahan preferensi makanan memiliki 3 faktor utama, diantaranya karakteristik makanan, karakteristik individu, dan faktor lingkungan. Perubahan preferensi makanan berbeda-beda tergantung waktu dan lokasi, karena hal tersebut menentukan perubahan jumlah makanan yang harus tersedia, serta upaya distribusi yang optimal dengan harapan masyarakat mendapatkan makanan dengan harga yang terjangkau. Tahun 2009, Indonesia tidak bisa memenuhi permintaan daging ayam yang meningkat, sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut, Indonesia mengimpor daging ayam beku dari Brazil. Ketika Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan daging ayam dengan produksi domestik, Brazil 2 kali mengajukan gugatan kepada World Trade Organization atau WTO. Di tahun 2019 dan 2022, Brazil memenangkan gugatan tersebut. Kondisi ini mengharuskan Indonesia tetap melakukan impor daging ayam. Sebagai informasi tambahan, menurut Hartika 2018, jenis daging ayam yang diimpor pemerintah Indonesia dari Brazil merupakan jenis daging ayam beku bagian paha atau bisa disebut chicken leg quarter atau CLQ. Selama Indonesia melaksanakan impor daging ayam beku dari Brazil, mayoritas masyarakat menghindari untuk membeli daging ayam tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang daging ayam beku. Mayoritas masyarakat Indonesia menganggap bahwa daging ayam beku memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan dengan daging ayam segar, sudah terkontaminasi oleh formalin dan zat berbahaya lain, serta daging ayam sisa yang tak laku terjual. Maka dari itu, masyarakat lebih memilih membeli daging ayam segar dibandingkan dengan daging ayam beku. Padahal, daging ayam segar atau daging ayam hidup yang baru dipotong lebih sensitif akan kuman, bakteri, dan penyakit. Resiko ini terdapat pada daging ayam yang belum bahkan tidak dibersihkan serta terdapat darah di dalam daging ayam tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah dapat dituliskan sebagai berikut. Daging ayam potong beku tidak berbumbu memiliki stigma negatif dari masyarakat Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa daging ayam potong beku tidak berbumbu merupakan daging berkualitas rendah dibandingkan dengan daging ayam segar, karena sudah terkontaminasi oleh formalin, zat berbahaya lain, serta daging ayam sisa yang tak laku terjual. Ketika terdapat sifat yang positif, maka akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk membeli daging ayam potong beku tidak berbumbu, sehingga dalam penelitian ini akan melihat apakah ada pengaruh variabel pengetahuan produk, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, serta peran sikap antara variabel pengetahuan produk, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan niat beli daging ayam potong beku tidak berbumbu. Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut, dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut, serta manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Teori yang melandasi penelitian ini adalah yang pertama, teori planned behavior atau TPB adalah panduan utama untuk memahami perilaku manusia, yang mana TPB merupakan perluasan dari TRA yang diusulkan oleh Azen dan Fishbein. Dalam behavioral economic, TPB dipandang sebagai alat ampuh untuk menganalisis perilaku konsumen individu karena mengkaji proses berpikir logis yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang pada akhirnya akan memengaruhi pengambilan keputusan terkait konsumsi. Terdapat beberapa landasan teori dalam penelitian ini, di antaranya pengetahuan produk, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, sikap, dan niat beli. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti mengajukan 6 hipotesis, yaitu adapun model penelitian ini
merupakan modifikasi dari Hanafiah dan Nurul 2020. Definisi operasional untuk pengetahuan produk dan norma subjektif pada penelitian ini sebagai berikut. Serta definisi operasional untuk persepsi kontrol perilaku, sikap, dan niat beli pada penelitian ini sebagai berikut. Penelitian ini merupakan penelitian cross-seksional yang menggunakan desain penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer sebagai sumber data. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan self-administrated questionnaire. Pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang mewakili jawaban atas permasalahan penelitian yang disebarkan menggunakan computer-delivered survey yang memanfaatkan jaringan internet yang tersedia, serta menggunakan web-based questionnaire dengan asistensi Google Form. Objek penelitian ini adalah daging ayam potong beku tidak berbumbu. Pada penelitian ini, populasi yang dimiliki adalah penduduk Indonesia yang mengkonsumsi daging ayam. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling dengan pendekatan pengambilan sampel purposive sampling. Pada penelitian ini, terdapat kriteria sampel yaitu orang dewasa berusia lebih dari 17 tahun dan tidak pernah membeli daging ayam potong beku tidak berbumbu. Ukuran sampel yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada Jurek dan Solbohm. Untuk penelitian dengan 3-10 variabel, dibutuhkan minimal 200 sampel. Penelitian ini menggunakan 5 variabel, sehingga jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam model struktural adalah 200 sampel. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang pengukurannya menggunakan skala Likert dengan berjumlah 5 poin. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Model Partial Least Square atau SEM-PLS. Pengujian dengan SEM-PLS terdapat 2 tahap atau yang disebut juga dengan Two-Step Structural Equation Modeling, di antaranya model pengukuran atau outer model dan model struktural inner model. Karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi dengan responden berjenis kelamin wanita sebesar 57,2%, responden berusia 21-30 tahun sebesar 53,1%, responden memiliki pendidikan diploma sebanyak 36,8%, memiliki status belum menikah sebesar 51,6%, bekerja sebagai dosen sebesar 32,4%, pengeluaran bahan makan di luar investasi dan kredit antara 500.000 sampai 1.499.999 rupiah setiap bulannya sebesar 32,4%, responden yang tinggal bersama keluarga sebesar 55%. Hasil analisis statistik deskriptif. Variabel pengetahuan produk mempunyai nilai rata-rata varian sebesar 3,86, termasuk kategori interval tinggi. Lalu variabel norma subjektif mempunyai nilai rata-rata varian sebesar 3,99, termasuk kategori interval tinggi. Kemudian variabel persepsi kontrol perilaku mempunyai nilai rata-rata varian sebesar 3,76, termasuk kategori interval tinggi. Sikap mempunyai nilai rata-rata varian sebesar 4,01, termasuk kategori interval tinggi. Nilai rata-rata variabel niat beli sebesar 3,99, termasuk kategori interval tinggi. Hasil analisis model pengukuran atau outer model. Menurut hasil uji validitas konvergen, nilai outer loading lebih dari 0,5 serta nilai AV lebih dari 0,5. Hasil nilai ini berarti tiap item variabel yang digunakan pada penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen. Menurut hasil uji validitas diskriminan, nilai von der Lecker serta cross loading pada setiap item variabel mempunyai nilai lebih dari 0,7. Nilai hubungan korelasi antar variabel pada setiap konstruk laten dalam penelitian ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan korelasi antar variabel lainnya. Hasil ini berarti bahwa tidak ada masalah pada multikolinaritas antara variabel laten. Hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha maupun reliabilitas komposit mempunyai nilai lebih dari 0,7. Hasil ini berarti instrumen penelitian yang digunakan adalah reliable. Hasil analisis model struktural atau inner model. Koefisien determinasi atau R-square, semakin tinggi nilai R-square, maka semakin baik konstruk tersebut dijelaskan oleh variabel laten dalam model struktural. Nilai R-square berkisar 0 sampai 1. Nilai 0 dimaknai tidak ada hubungan, sedangkan 1 menunjukkan terdapat hubungan yang sempurna. Nilai R-square variabel endogen menampilkan model pengetahuan produk, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku pada sikap memberikan nilai adjust R-square sebesar 0,496. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel sikap bisa dijelaskan variabel pengetahuan produk, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku sebesar 49,6%. Sisanya sebesar 50,4% dijelaskan variabel lain di luar penelitian ini. Model pengetahuan produk, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, serta sikap pada niat beli memberikan nilai adjust R-square sebesar 0,654. Nilai ini berarti bahwa variabel niat beli bisa dijelaskan variabel pengetahuan produk, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, serta sikap sebesar
65,4%. Sisanya sebesar 34,6% dijelaskan variabel lainnya di luar penelitian ini. Uji F-square dilakukan untuk menguji koefisiensi jalur. Koefisien jalur digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan dari beberapa variabel yang diteliti. Pada penelitian ini memiliki nilai F-square, 3 jalur berpengaruh kecil karena lebih dari 0,02 dan satu jalur bernilai medium karena lebih dari 0,15. Pada penelitian ini, perhitungan Q-square berdasarkan teknik blindfolding. Nilai Q-square yang terdapat dalam konstruk endogen tertentu dimaknai dengan akurasi prediksi model jalur mampu diterima pada konstruk tersebut. Nilai Q-square dalam penelitian ini lebih dari 0. Nilai Q-square ini menunjukkan bahwa nilai observasi yang dihasilkan termasuk baik dan mampu diterima pada konstruk tersebut. Model fit bertujuan untuk melihat seberapa baik model yang ada pada penelitian. Semakin dekat NFI ke 1, maka kecocokannya semakin baik dan dapat diterima. Nilai SMRR di bawah 0,1 mengidentifikasikan adanya masalah dalam kesesuaian model. Nilai NFI dan SRMR ini berarti model yang ada pada penelitian ini telah fit. Hasil uji hipotesis. Pada penelitian ini, metode bootstrapping digunakan untuk pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung, nilai koefisien original sampel ini dimaknai variabel pengetahuan produk, norma subjektif, dan persepsi kontraperilaku mempunyai pengaruh positif pada niat beli, serta p-value kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1, 2, dan 3 terdukung. Kemudian dilakukan uji pengaruh tidak langsung. Berdasarkan hasil uji pengaruh tidak langsung, nilai koefisien original sampel ini dimaknai bahwa variabel pengetahuan produk memiliki pengaruh positif pada niat beli melalui mediasi sikap. Variabel norma subjektif memiliki pengaruh positif pada niat beli melalui mediasi sikap. Variabel persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif pada niat beli melalui mediasi sikap. Dengan nilai T statistik lebih dari 1,96 serta p-value kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4, 5, dan 6 terdukung. Berdasarkan Baran dan Kenny dalam Hare et al. Menyatakan bahwa dalam melakukan uji hipotesis saat menggunakan variabel mediasi, diperlukan analisis mekanisme mediasi. Variance accounted for dapat digunakan dalam menganalisis mekanisme mediasi. Hasil perhitungan VAF menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis dari eksplorasi mekanisme mediasi pada hipotesis keempat, 5, dan 6 sikap memediasi secara parsial. Dapat disimpulkan, pengetahuan produk memiliki pengaruh positif pada niat beli daging ayam potong beku tidak berbumbu. Pengetahuan produk juga menjadi variabel yang paling berpengaruh pada niat beli bila dibandingkan dengan variabel lain dalam penelitian ini. Norma subjektif memiliki pengaruh positif pada niat beli daging ayam potong beku tidak berbumbu. Persepsi kontraperilaku memiliki pengaruh positif pada niat beli daging ayam potong beku tidak berbumbu. Pengetahuan produk memiliki pengaruh positif pada niat beli daging ayam potong beku tidak berbumbu dimediasi oleh sikap. Norma subjektif memiliki pengaruh positif pada niat beli daging ayam potong beku tidak berbumbu dimediasi oleh sikap. Persepsi kontraperilaku memiliki pengaruh positif pada niat beli daging ayam potong beku tidak berbumbu dimediasi oleh sikap. Pada penelitian ini, terdapat implikasi manajerial, di antaranya pelaku bisnis daging ayam potong beku tidak berbumbu harus mampu memprediksikan harapan dari target pasar mereka. Terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan strategi pemasaran daging ayam potong beku tidak berbumbu. Yang pertama, pihak expertise membantu menyebarkan informasi terkait kandungan gizi dari daging ayam potong beku tidak berbumbu, serta prosesi pembekuan daging ayam. Kemudian menyebarkan informasi keunggulan serta kualitas higienitas yang baik dari daging ayam potong beku tidak berbumbu. Menyebarkan informasi cara mencairkan dan cara mengetahui daya tahan daging ayam potong beku tidak berbumbu yang baik dan benar. Memaksimalkan penggunaan sosial media atau platform seperti seminar online, podcast, berita digital, bahkan konten untuk meluruskan stigma negatif tentang daging ayam potong beku tidak berbumbu. Melakukan promosi kepada konsumen muda dan tua, kemudian bekerja sama dengan banyak pemasok sehingga memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk. Kemudian, untuk pelaku bisnis di sektor peternakan harus memiliki sertifikasi NKV. Jika peternak tersebut menjadi pemasok suatu badan usaha, upayakan badan usaha tersebut sudah memiliki sertifikasi FSSC 22000 dan SGS. Sedangkan bagi pemerintah harus berperan aktif dalam meluruskan stigma negatif tentang daging ayam beku yang beredar. Ditambah kondisi saat ini, harga daging ayam yang melonjak drastis, pemerintah dapat menyusun strategi dari hulu hingga hilir untuk mengantisipasi hal tersebut. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya, kemudian terdapat saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini adalah, demikian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.